Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, berikan kemudahan, panjang usia, dan juga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang kedua, materi pelajaran Quran Hadis. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai keautentikan Al-Quran. Untuk bab ini, kompetensi inti dari bab 2 ini, pertama menghayati dan mengamalkan, yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu kompetensi inti dari bab 2 ini. Kemudian yang ketiga memahami, menerapkan, yang keempat mengolah dan menalar. Itu 4 poin kompetensi inti dari pembahasan bab mengenai keautentikan Al-Quran. Kompetensi dasarnya, yang pertama meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang kedua menunjukkan sikap perilaku cermat terhadap dalil syar'i sebagai implementasi dari belajar tentang bukti keautentikan Al-Quran. Yang keempat memahami bukti keautentikan Al-Quran. Yang kelima menunjukkan contoh-contoh sikap atau bukti keautentikan Al-Quran. Kemudian, tentu ketika kita belajar setiap mata pelajaran atau subbahasan, di bab 2 ini ada tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Yang pertama adalah Santi dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, Santi juga dapat membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatannya, dan juga sejarahnya. Yang ketiga, Santi dapat menunjukkan contoh keautentikan kitab Al-Quran. Itu tujuan pembelajaran di bab 2 ini. Ada 3 poin. Mudah-mudahan antum bisa mencapai target atau tujuan yang akan kita bahas di pelajaran bab 2 ini. Selanjutnya, bab 2 ini mempunyai peta konsep tentang keautentikan Al-Quran. Pertama, kita mengarah kepada tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua adalah tentang bukti keautentikan kitab Al-Quran. Yang pertama, mari kita renungkan materi tentang keautentikan Al-Quran ini. Ada dalil yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Yunus ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sabdanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan, Al-Quran itu dari Tuhan seluruh alam. Kemudian Allah menjelaskan kembali dan menegaskan kembali dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah beberapa dalil yang menguatkan tentang keautentikan kitab Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan, mari kita amati gambar berikut yang merupakan
bukti keotentikan Al-Quran dari masa ke masa. Ini adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini adalah tulisan kitab Al-Quran di masa-masa yang klasik, yang tentunya ketika kita melihat tulisan ini, itu belum kita bisa pahami secara jelas dan juga terperinci. Tetapi setidaknya kita memiliki gambaran bahwa Al-Quran ini secara bukti fisik itu ada bukti keotentikannya. Salinan Al-Quran ini merupakan salinan tertua yang ada di dunia. Salinan tertua ini disebutkan oleh seseorang yang tidak disebutkan identitasnya, menemukan sebuah temuan yang merupakan temuan pertama tentang Al-Quran yang dilansir oleh situs berbahasa Arab Aden Gulf News. Ini adalah naskah atau salinan Al-Quran yang tertua yang ditulis pada zaman abad di zaman klasik. Ini adalah bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Tentunya santi semuanya dari gambar tadi, silahkan untuk merenungkan tentang salinan Al-Quran tertua ini, tentang kitab Injil, kemudian tentang kitab Taurat. Ini adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umatnya. Kemudian, ada beberapa cara langkah untuk memahami tentang keotentikan Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mukjizat? Tentu kita masih bertanya-tanya secara sesungguhnya bahwa mukjizat itu seperti apa? Apa maknanya? Apa artinya? Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fi'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'zazan, mu'jizun, mu'jizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan atau sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diperhitungkan, ditentukan oleh panca indera, di luar nalar kebiasaan. Kemudian, secara terminologi, menurut Manna al-Qattan, beliau mendefinisikan mukjizat sebagai al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati makrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Menurut beliau, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi menurut beliau maksudnya mukjizat itu sesuatu hal yang di luar kebiasaan, di luar nalar. Di luar hal yang biasa terjadi, tetapi itu terjadi. Ini biasanya merupakan sebuah langkah di mana ada sebuah hal yang sifatnya terdolim atau objek yang didolimi. Ketika seseorang ingin melawan, maka dia bisa menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa di luar kebiasaan. Jadi menurut Manna al-Qattan, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, disertai dengan adanya tantangan dan selamat dari perlawanan orang-orang yang mendolimi. Kemudian, sesungguhnya mukjizat itu tidak sembarangan. Mukjizat itu hanya Allah yang memberikan atau Allah yang menentukan. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasulnya.
dalam bentuk menyampaikan risalah ilahi, terutama menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Jadi mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah. Mukjizat itu hanya diberikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada para nabi dan rasulnya. Selain itu, tidak ada mukjizat yang diberikan kepada manusia selain nabi dan rasul. Mukjizat apa fungsinya? Tentu mukjizat tidak sembarangan diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan nabi, kenabian, dan juga kerasulan mereka. Bahwa mereka adalah benar-benar para nabi, benar-benar para rasul, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi dari mukjizat. Adapun tujuan dari mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, mukjizat para nabi, mukjizat para rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi, diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Misalnya, zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman keunggulan tukang-tukang sihir, maka mukjizat utamanya adalah untuk mengalahkan tukang-tukang sihir tersebut. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu di zaman Nabi Isa alaihissalam adalah zaman kemajuan ilmu kedokteran. Maka mukjizat utamanya adalah mampu menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit, yang tidak dapat disembuhkan sama sekali dengan menggunakan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan, orang yang berpenyakit sopak atau kusta, serta menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Itu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya mukjizat ini memang di luar dari nalar kebiasaan manusia. Lalu selanjutnya, di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman yang penuh dengan luka-liku dan juga tantangan, adalah zaman keemasan kesusastraan Arab. Maka di zaman tersebut, Allah menurunkan yang disebut dengan Al-Quran. Kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi, sehingga tidak ada seorang pun manusia pun yang dapat membuat serupa dengan Al-Quran tersebut. Inilah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Mukjizat itu tidak sembarangan Allah memberikan, Allah menurunkan, atau mukjizat itu tidak bisa langsung disebut mukjizat kalau tidak atau belum ada syarat-syarat di bawah ini. Pertama adalah mukjizat, suatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat adalah suatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ada yang selain Nabi itu mengaku mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu adalah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul ketika mereka diutus oleh Allah. Yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Yang keenam, kelima syarat tersebut apabila terpenuhi, maka suatu hal yang timbul di luar kebiasaan adalah merupakan mukjizat yang
menyatakan atas kenabian atau kerasulan orang yang mengemukakannya, dan mukjizat akan muncul dari tangannya. Itulah beberapa syarat yang masuk kepada kategori mukjizat. Kalau seandainya 5 syarat tadi tidak masuk atau tidak terpenuhi, maka bukan termaksud mukjizat. Mukjizat hanya Allah yang menurunkan kepada Nabi dan juga Rasulnya. Kemudian, yang ketiga, mukjizat itu ternyata ada beberapa macam. Yang ketiga adalah macam mana mukjizat. Mukjizat itu dibagi kepada dua, ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja diturunkan atau diperlihatkan kepada manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata, hati, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Contoh misalkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika membelah lautan. Ketika ingin menyeberang, Allah bukakan. Itu dilihat oleh panca indera. Tetapi hanya pada masa itu. Nabi dan juga orang-orang yang mengalami pada saat itu, mereka mengetahui tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, macam mukjizat yang kedua adalah mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akal atau dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi, melainkan orang berpikir dengan sehat, cerdas, bermata hati, budi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikiran dengan jernih secara berakhlak jujur. Karena harus menggunakan akal, pikiran, untuk mencapai kepada mukjizat tersebut. Maka bisa disebutkan yang disebut dengan juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Untuk mukjizat maknawi berbeda dengan mukjizat hissi. Mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Contohnya adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab tersebut tidak akan musnah ditelan zaman hingga akhir kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Para santri semuanya, itulah materi tentang keotentikan Al-Quran. Baru 3 sub bahasan kita membahas tentang keotentikan Al-Quran sampai kepada macam-macam mukjizat yang Allah turunkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Insyaallah materi berikutnya kita akan